Kemunculan pemuda ini memberikan sekelumit harapan padanya. Tapi apa pemuda ini bukan seorang bangsa jahat terkutuk pula? Melihat kepada potongan pakaian dan ciri-cirinya, nyata sekali dia bukan penduduk setempat. Akan gempar bumi begitu mendengar bentakan yang menggeledek tadi, dengan cepat melompat mundur. Padahal saat itu dia sudah hampir dapat meringkus Mayang. Ketika dia berpaling di depan semak belukar, dilihatnya seorang pemuda tak dikenal berdiri dengan bertolak pinggang. "Orang Sinting, siapa kau?" Ardi gempar bumi. "Siapa aku tak usah peduli. Lekas angkat kaki dari sini, atau ku tekuk batang lehermu." Paras gempar bumi membesi, pelipisnya menggembung. 10 tahun malang melintang di Pulau Andalas, baru hari ini ada bangsa kucing dapur yang bisa bicara hendak menekuk batang leherku. Mengetahui bahwa si pemuda menunjukkan sikap demikian, maka legalah sedikit hati Pagar Alam dan Mayang. Jika berani membentak demikian, berarti dia memiliki ilmu yang diandalkan. Namun gempar bumi seorang yang berilmu sangat tinggi, akan sanggupkah pemuda belia yang bertampang tolol itu menghadapinya? Diam-diam kedua ayah dan anak itu jadi gelisah, harap-harap cemas. "Manusia kumis melintang, aku tidak main-main. Lekas angkat kaki dari sini. Syukur aku bersedia mengampuni kekejianmu. Lekas pergi sebelum aku berubah pikiran." Gempar bumi bertolak pinggang. Matanya melotot meneliti Wiro Sableng dari kepala sampai ke kaki. Lalu dia tertawa gelak-gelak. "Kucing dapur, apa kau lihat gambar kepala harimau yang ada di dada bajuku ini?" "Itu bukan gambar kepala harimau," sahut Wiro. Gempar bumi beliakkan mata, dan Wiro menyambung, "Kalau kau mau tahu, itulah gambar kepala kucing dapur." Lalu Wiro tertawa gelak-gelak. Marahlah gempar bumi. Seumur hidup baru hari itu dia mendapat hinaan dan ejekan demikian rupa. "Anak setan, tidak tahukah kau dengan siapa berhadapan? Buset, kau bisa memaki aku anak setan?" Jawab Wiro dengan sunggingkan senyum. "Kalau aku anak setan, apa kau lantas merasa jadi bapak moyangnya setan?" Mayang dan Pagar Alam meski geli mendengar ucapan itu, namun terheran-heran melihat sikap dan tindak tanduk si pemuda yang agak aneh. Bicaranya seperti orang main-main saja. Sebaliknya dengan nada mendesis karena mendidih hawa amarah yang menggejolakkan darahnya, gempar bumi berkata, "Melihat kepada tampangmu, agaknya kau bukan orang sini. Pantas kau tak dapat membedakan mana tikus dan mana singa jantan." "Oh, jadi kau seekor singa jantan. Pantas. Kau memang punya tampang seperti singa jantan," kata Wiro pula memotong ucapan gempar bumi, lalu tertawa gelak-gelak. Kemarahan gempar bumi tak dapat dikendalikan lagi. Dia melompat ke hadapan Wiro dan menghantamkan tinju kanannya ke kepala pemuda itu. Sekali menghantam, dia berharap akan menghancurkan kepala si pemuda. Karena itu sengaja dikeluarkannya ilmu silatnya yang paling hebat, palu sakti memukul genta. Tapi tidak semudah itu untuk menghancurkan kepala Wiro. Pada saat serangan lawan baru bergerak setengah jalan, dia sudah menyingkir ke samping, dan dari samping kirimkan satu tempelak
untuk menanggalkan sambungan siku lawan. Terkejutlah kempar bumi. Serangannya yang hebat itu bukan saja dapat dielakkan lawan, tapi malah kebalikannya. Kini dia sendiri yang kena diserang. Kedua kakinya dijejakkan ke tanah. Tubuhnya melesat ke atas, membuat tempelakan Wiro Sableng lewat. Dengan cepat kemudian kempar bumi kirimkan satu tendangan ke perut lawan. Sedang tangan kanan untuk kedua kalinya turun menghantam batok kepala Wiro Sableng. Wiro bersiul. Meskipun gerakan ilmu silat kempar bumi agak aneh, tapi dasarnya tiada beda dengan ilmu silat yang dimainkan oleh tokoh-tokoh silat di Pulau Jawa. Begitu bersiul, Wiro kelebatkan badannya. Untuk kedua kalinya, kempar bumi dibikin kaget. Dia tak mengerti bagaimana pemuda bertampang tolol sanggup mengelakkan sekaligus dua serangannya. Sedangkan pada saat itu, tahu-tahu tangan kirinya sudah menyelinap menampar ke arah dada. Dalam satu gerakan kilat yang mendatangkan angin keras. Penuh penasaran, kempar bumi pergunakan lengan kanannya untuk memawasi serangan lawan. Kalau ilmu silat lawan boleh diandalkan dalam tenaga dalam, tentu si pemuda tak akan menang. Begitulah pikir kempar bumi. Wiro sendiri yang melihat datangnya serangan memapas ini, meski tamparannya pada dada tadi pasti akan mengenai sasarannya, tapi karena ingin menjajaki tenaga dalam yang lawan sengaja melintangkan tangan kirinya. Maka beradulah kedua lengan itu. Kempar bumi keluarkan seruan tertahan. Tubuhnya terjajar sampai 7 langkah ke belakang. Sedang lengannya yang beradu dengan lengan lawan bukan saja tergetar hebat, tapi juga sakit bukan main. Ketika ditelitinya dengan itu tampak kemerah-merahan. Menciutlah hati laki-laki berkumis melintang ini. Nyatanya tenaga dalam si pemuda tidak berada di bawahnya. Menurut taksiran kempar bumi, tenaga lawan berada 2 atau 3 tingkat di atasnya. Sebenarnya dugaan kempar bumi ini meleset. Kalau waktu bentrokan lengan tadi, dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, maka Wiro Sableng cuma mengandalkan 3/5 bagian saja dari tenaga dalamnya. Lengannya pedas kesemutan, sedang tubuhnya terguntai nanar beberapa detik lamanya. Menyadari bahwa lawan lebih unggul dalam tenaga dalam, maka kempar bumi segera mengeluarkan ilmu silat simpanannya yang paling diandalkan, yang diyakininya selama 8 tahun. Ilmu silat harimau. Kedua kakinya menjejak bumi laksana batu karang. Tubuhnya setengah merunduk. Sedang kedua tangan terpentang ke depan dengan jari-jari membuka. Wiro Sableng memperhatikan bahwa ke-10 jari kaki laki itu panjang-panjang. Tubuh kempar bumi semakin merunduk, sedang dari mulutnya keluar suara menggerang macam harimau hendak menerkam mangsanya, dan kedua matanya menyorot ganas ke seluruh paras manusia ini membayangkan maut. Tiba-tiba geraman di mulutnya berubah keras, menyeramkan. Dikejap itu pula tubuhnya melesat ke depan, persis seperti seekor harimau lapar menerkam mangsanya. Dua tangan yang tadi terpentang berkelebat tak kelihatan saking cepatnya. Hanya suara siuran yang terdengar menyambar
Wiro dengan mengandalkan setengah bagian tenaga dalamnya bergerak ke depan menyambutnya dengan segulung ombak menerpa karang. Jurus ini mengeluarkan sambaran angin laksana topan prahara. Kedua lengan Wiro menghantam ke depan sekaligus. Melihat lawan memapaki serangannya dengan cara begitu rupa, dan sudah tahu kalau Wiro memiliki tenaga dalam yang lebih tinggi, maka gempar bumi tak berani bentrokan untuk kedua kalinya. Dengan cepat dia membuyarkan jurus serangannya tadi dan laksana kilat pula menyerbu kembali dalam jurus harimau sakti melompati gunung Manuki Ngarai. Tubuhnya mencelat ke udara, kedua kaki mencari sasaran di perut dan dada lawan. Namun ini hanya serangan sambilan saja, karena begitu Wiro mengelak dan begitu gempar bumi berada 2 tombak di udara, tiba-tiba dia menukik ke bawah dengan kedua tangan diacungkan, siap untuk mencengkeram kepala Wiro Sableng. Wiro bersiul nyaring, setengah merunduk dia lepaskan pukulan kunyuk mula melempar buah ke arah lawan di atasnya. Laksana berpegang pada sebuah tiang yang tak kelihatan, gempar bumi berkelit ke samping. Angin pukulan hanya kunyuk melempar buah lewat di sebelahnya. Dan sedetik kemudian tubuhnya meliuk lalu berputar dengan kedua kaki meluncur deras ke dada serta kepala Wiro Sableng. Gerakanmu hebat juga, gempar bumi, seru Wiro. Sesaat kedua kaki lawan akan mendarat di dada dan kepalanya. Wiro membentak keras. Tangan kanannya didorongkan ke atas. Angin sedahsyat badai mengamuk menggebu. Pukulan topan melanda samudera yang dilancarkan dengan mengandalkan setengah bagian tenaga dalam. Mula-mula gempar bumi merasakan serangannya laksana ditahan oleh tembok baja yang tak kelihatan. Dia terkejut sekali, dan belum habis kejutnya ini, mendadak tubuhnya terdorong keras ke udara, mencelat sampai beberapa tombak. Sambil berjungkir balik 3 kali berturut-turut, gempar bumi keruk saku pakaiannya. Sebelum kedua kakinya menginjak tanah, maka dari tangan kanannya melesat puluhan benda hitam yang berdesing mendenging seperti suara nyamuk. Benda ini bukan lain senjata rahasia jarum hitam yang direndam dalam racun jahat. Sekali seseorang kena dihantam sebuah saja dari jarum ini, pasti dalam tempo 24 jam nyawanya akan lepas ke akhirat. Dari bunyi yang mendesing dan warna jarum-jarum, Wiro sudah maklum kalau itu adalah senjata rahasia yang ampuh sekali. Tanpa menunggu lebih lama, dia pukulkan tangan kanannya ke depan, yang disusul dengan pukulan tangan kiri. 2 angin keras menderu susul menyusul. Pukulan tinding angin berhembus tindih menindih. Bukan saja puluhan jarum-jarum itu mental dan luruh ke tanah, tapi beberapa di antaranya kembali melesat menyerang tuannya sendiri. Dengan kertakan rahang, gempar bumi kebutkan lengan baju hitamnya. Jarum-jarum yang menyerangnya luruh ke tanah. Dan kedua lawan itu saling pandang memandang. Yang satu dengan mata membeliak beringas, sedang yang lain dengan cengar-cengir seenaknya. Orang muda, kata gempar bumi. Antara aku dan kau tidak saling mengenal. Urusanku tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Mengapa kau mencampurinya? Wiro tertawa dingin.
Bagiku terhadap manusia jahat semacam kau tentu ada urusan yang mesti diperhitungkan. Kecuali kalau kau mau angkat kaki dari sini sekarang juga. Gempar bumi mendengus. Apa bukan lebih baik kau saja yang cepat-cepat berlalu dari hadapanku sebelum aku betul-betul mengajarmu? Ilmumu boleh juga, percuma kalau kau mampus dalam usia muda begini rupa. Wiro keluarkan satu siulan. Terima kasih atas nasihatmu, Gempar Bumi. Nah, kau pergilah. Sikap tenang Gempar Bumi tadi kini menjadi marah yang mendidihkan darahnya. Kau orang rantau, sungguh mengenaskan, mampus di negeri orang. Belum tentu pula angin akan membawa pulang namamu ke kampung halaman. Ah, jangan bersajak, sobat, satu Kaswiro Sableng. Aku tidak bersajak, sahut Gempar Bumi. Aku hanya akan mengukir nyawamu di pintu akhirat. Lalu laki-laki ini cabut sebilah keris berwarna hitam dari pinggangnya. Senjata itu berhulu gading, bereluk 12 dan berwarna sangat hitam. Sinar yang memancar dari keris ini menggigitkan sekali. Manusia yang akan mampus, keris ini bernama keris si penyingkir jiwa. 82 jiwa telah musnah ditelannya. Apakah kau berniat untuk menjadi korban yang ke-83? Wiro tertawa gelak-gelak. Apapun nama keris di tanganmu itu, aku tidak peduli. Juga berapa korban yang dimakannya, aku tidak tanya. Sebaliknya, bagaimana kalau keris itu kerebut? Lantas, ku pergunakan untuk membuatmu mati sendiri. Boleh kau coba untuk merebutnya, jawab Gempar Bumi dengan hati geram. Nah, ini, kau rebutlah. Secepat kilat Gempar Bumi tusukkan senjata itu ke dada Wiro Sableng. Sinar hitam terasa dingin menyambar dada Wiro. Awas orang muda, seru pagar alam dari atas kereta. Keris itu mengandung racun jahat. Diam-diam laki-laki ini merasa cemas. Jika Gempar Bumi sudah mengeluarkan senjata itu, biasanya lawan tak dapat sanggup bertahan lama. Sekali saja tergores kulit dalam tempo 24 jam pasti menemui kematian. Terima kasih atas nasihatmu, Bapak, kata Wiro sambil cepat-cepat berkelit. Ketika dilihatnya, serangan Gempar Bumi hanya mengenai tempat kosong. Tiba-tiba keris si penyingkir jiwa membelok ke iga kanan, hampir-hampir akan melanda iga, meliuk pula ke perut dan tiba-tiba balik laksana kilat, menusuk ke arah lekuk dagu dekat ujung leher. Di samping itu, angin yang keluar dari keris si penyingkir jiwa dinginnya menyembelui tulang-tulang sumsum, membuat darah Wiro laksana beku dan berhenti mengalir. Untuk mencegah agar dirinya tidak terpengaruh oleh hawa jahat senjata lawan, cepat-cepat Wiro Sableng alirkan hawa panas dari pusarnya ke seluruh bagian tubuh. Sesudah itu dia pun menghadapi serangan lawan tanpa main-main lagi. 3 jurus yang berlalu, Wiro tak bisa berbuat apa-apa selain bertahan dengan gigih. Keris di tangan lawan laksana curahan hujan dan berubah jadi puluhan banyaknya, menusuk, menyambar, dan memapak ke berbagai bagian tubuh Wiro Sableng. Jurus keempat dan kelima sampai seterusnya, keadaan Wiro semakin buruk. Bagaimanapun dia berkelebat cepat, tapi sia-sia saja. Sinar hitam senjata lawan laksana jaring atos yang tak sanggup ditembusnya.
Pagar alam yang menyaksikan pertempuran itu menjadi pusing karena tak dapat lagi menyaksikan gerakan-gerakan mereka yang bertempur saking cepatnya. Mayang sendiri yang lebih tinggi ilmu kepandaiannya mengedipkan matanya beberapa kali. Diam-diam gadis ini leletkan lidah melihat hebatnya pertempuran yang berjalan. Siapa pemuda berambut gondrong yang bersedia mengorbankan keselamatan dan jiwanya itu untuk menolong dia bersama ayahnya? Ilmunya tinggi, tapi apakah sanggup bertahan menghadapi gempar bumi yang ganas dari bertubi-tubi itu? Setahunnya tak satu orang pun yang sanggup menghadapi gempar bumi bila keris si penyingkir jiwa itu sudah berada dalam tangannya. Dan melihat kenyataan bagaimana si pemuda terdesak hebat, maka mengeluhlah sang dara. Pagar alam sendiri kembali menjadi cemas. Saudara, ambil golok ini sebagai senjatamu, seru Mayang sambil melemparkan goloknya yang tadi telah dirampas oleh gempar bumi. Tapi kemudian oleh gempar bumi dibuang begitu saja ke tanah. Terima kasih saudari, aku tak perlu senjatamu menghadapi tikus berkumis melintang ini, jawab Wiro. Tapi kau terdesak saudara, seru pagar alam dari atas kereta. Dan pertempuran ini tidak adil, menyambungi Mayang. Dia pakai senjata, kau bertangan kosong. Maka meski Wiro tidak mau diberikan senjata, namun sang dara melemparkan juga golok itu kepadanya. Wiro Sableng mau tak mau segera menyambut senjata itu, tapi terang keris penyingkir jiwa lebih cepat. Golok yang dilemparkan mental ke udara dalam keadaan patah dua. Sialan, maki Wiro. Kalau tidak secepat-cepat dia menarik tangannya, pasti senjata lawan menyambar tangan itu. Sesaat kemudian terjadi lagi pertempuran seru. Dan Wiro makin kepepet. Tiba-tiba Wiro bersuit nyaring. Tubuhnya lenyap dalam satu kelepatan yang sukar dilihat mata. Dengan merubah jurus-jurus ilmu silatnya, maka dia mulai membuka serangan. Dari bibirnya terus-menerus melesat suara siulan yang nyaring tak menentu dan menyakitkan telinga. Permainan silat gempar bumi agak mengendur sedikit akibat pengaruh siulan Wiro. Tapi begitu dia tutup jalan pendengarannya, maka pengaruh yang mengacaukan itu pun lenyap. Dan kembali dengan gencar laki-laki ini mendesak lawannya. Di samping memakai habis-habisan, Wiro juga mengagumi keampuhan senjata sakti di tangan lawan. Setiap serangannya selalu kandas. Laksana menghadang tembok kukuh yang tak kelihatan. Tubuh lawan seperti terbungkus oleh satu kekuatan yang tidak nampak. Dan Wiro dalam keadaan kepepet itu mulai berpikir-pikir untuk keluarkan kapak maut naga geni 212. Tapi sebelum maksudnya itu kesampaian, tiba-tiba dia ingat bagaimana kalau dia mengeluarkan jurus-jurus silat yang diajarkan oleh tua gila kepadanya. Benar-benar tolol sekali. Mengapa tidak dari tadi dia mengeluarkan ilmu silat orang gila dan sekaligus untuk menjajaki sampai di mana kehebatan ilmu silat yang diajarkan oleh tua gila itu. Wiro membentak nyaring. Tubuhnya lenyap. Gempar bumi mengiringi gerakan lawan itu dengan tawa mengejek. Keluarkan seluruh ilmu kepandaianmu. Dalam 3 jurus nyawamu tak bisa diselamatkan lagi, tikus busuk. Dan sebelum Wiro bergerak, dia telah menyerang lebih dulu dengan satu tusukan yang ganas dan cepat. Wiro Sableng gerakkan kedua kakinya dalam gerakan yang aneh dan tak teratur kelihatannya. Tubuhnya diliukkan ke samping laksana batang padi hembus angin. Sedang kedua tangan bergerak ke kiri ke kanan juga dalam keadaan gerakan yang tak teratur.
Tapi justru gerakan yang acak-acakan ini berhasil melewatkan tusukan senjata lawan. Dengan gemas, Gempar Bumi kirimkan lagi satu serangan yang lebih cepat dan lebih ganas. Suara keris menderu, sinar hitam berkiblat. Wiro mencak-mencak kian kemari. Wut! Ujung keris di tangan Gempar Bumi menderu ke depan pemuda itu. Dan kelihatannya dalam kejap itu juga akan menghujam di wajahnya. Pagar alam mengeluarkan seruan tertahan. Mayang menutup wajahnya, tak berani menyaksikan bagaimana keris itu akan menancap di muka pemuda yang diharapkan bakal menolong dirinya. Tapi aneh, sedetik lagi ujung senjata Gempar Bumi akan menemui sasarannya. Dalam satu gerakan tak menentu, kelihatan kepala Wiro seperti disentakkan oleh satu tenaga besar ke belakang. Dan ini membuat tusukan keris Gempar Bumi hanya menghantam tempat kosong. Gempar Bumi retak-retakkan rahang. Segera dia lipat gandakan tenaga dalam serta keluarkan seluruh tipu-tipu serangan ilmu silatnya. Wiro bergerak cepat, cingkrak kiri, lompat kanan, mundur terhuyung-huyung dan maju laksana babi caleng. Tangan dan kaki menyambar tiada menentu dan tiada terduga. Bagaimanapun Gempar Bumi, silatnya tetap saja percepat serangan dan keluarkan segala jurus yang terlihat dari ilmu silatnya. Namun tetap saja dia tak sanggup mendesak lawan seperti yang sudah-sudah. Beberapa kali dia menusuk dengan seluruh tenaga dalam, tapi cuma menghantam tempat kosong hingga tubuhnya tersaruk ke depan dan beberapa kali hampir membuatnya kena dihantam kaki dan tangan lawan. Diam-diam sambil mundur, Gempar Bumi perhatikan ilmu silat aneh yang dimainkan Wiro. Gempar Bumi tertatih-tatih sampai 9 langkah ke belakang. Diusapnya dadanya yang kena dipukul lawan dengan tangan kiri. Dan pada sela bibirnya kelihatan darah kental berlelehan. Gempar Bumi seka darah itu dengan ujung lengan baju. Nafasnya sesak. Cepat-cepat diaturnya jalan darah dan pernafasan. Kedua matanya menyorot ganas. Tikus busuk, kalau aku tidak salah lihat, kau telah memainkan jurus-jurus silat orang gila. Apa kau muridnya tua gila? Kau tak ada hak bertanya, monyet berkumis, tak jawab Wiro Sableng. Keparat, kau dengarlah. Hari ini ku ampuni jiwamu, tapi jika kau berani muncul lagi di depan hidungku, jangan harap ada ampunan yang kedua kalinya. Wiro tertawa mengejek. Gempar Bumi berpaling pada pagar alam dan berkata, pada tanggal 3 bulan mendatang, ku dengar kau akan meresmikan berdirinya perguruan Kejora. Hari itu aku akan datang untuk mengambil anakmu, dan jangan harap belas kasihan dariku kalau kau berani berlaku seperti yang sudah-sudah. Niscaya kau akan mampus berdarah. Manusia anjing tidak bermalu. Apakah ajaran yang kau terima hari ini tidak membuat kau insaf? Hardi pagar alam. Gempar Bumi tidak menyauti hardikan itu, tapi berpaling pada Wiro Sableng dan berkata, apa yang kuterima hari ini kelak akan kubayar berikut bunganya dalam waktu singkat. Sekarang katakan kau punya nama agar tidak susah aku mencarimu. Mau tahu namaku? Baiklah. Ini. Tiba-tiba Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke depan. Karena tiada menduga, Gempar Bumi tak sempat berkelit. Tapi anehnya pukulan jarak jauh lawan itu tidak mencelakakannya sekalipun dirasakannya angin itu menyambar dadanya.
Tapi sewaktu dia memandang ke dadanya, terkejutlah laki-laki ini. Pada di baju hitamnya terpampang 2 buah angka, 3 buah angka 2, 1, 2. Gempar bumi tidak tahu apa artinya 3 deretan seperti itu dalam jarak jauh demikian. Namun kepandaian untuk membuat angka-angka seperti itu dalam jarak jauh demikian rupa bukan kepandaian sembarangan. Nyali gempar bumi menciut lumer. Tanpa banyak bicara lagi, dia segera berkelebat meninggalkan tempat itu. Begitu gempar bumi lenyap, maka Mayang segera menjura di hadapan Wiro Sableng dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Wiro senyum-senyum lalu kemudian menganggukkan kepala pada pagar alam. Anak muda, kata pagar alam, pertolonganmu sangat besar terhadap kami, ayah dan anak. Kami mengucapkan terima kasih. Boleh aku tahu nama dan dari mana kau datang? Namaku Wiro, aku datang dari Pulau Jawa. Ah, ternyata kau orang perantauan. Pantas permainan silatmu hebat, tapi melihat kau tadi mengeluarkan ilmu silat orang gila, aku jadi heran. Setahuku pecinta ilmu silat itu adalah seorang tua aneh yang diam di satu pulau di sebelah barat Pulau Andalas ini. Jadi bukan dari Pulau Jawa. Wiro Sableng menuturkan riwayat perjalanannya secara singkat. Pagar alam angguk-anggukkan kepala. Kau beruntung Wiro, tak sembarang orang diberi anugerah ilmu kepandaian seperti itu oleh tua gila si orang aneh. Bahkan jarang sekali dia memperlihatkan diri, dicari pun sukar. Wiro Sableng memandang ke kaki pagar alam yang terrebus air mendidih, sewaktu mengadakan pertunjukan mencari uang di pasar tadi. Lalu dikeluarkannya sebutir pil dan diberikannya pada laki-laki itu. Teranlah, mungkin bisa menolong lukamu itu. Pagar alam menerima pil itu, menelitinya sebentar lalu menelannya tanpa ragu-ragu. Setengah menit kemudian rasa sakit pada kedua kakinya lenyap sama sekali. Meskipun keadaan kedua kaki itu di luarnya tidak ada perubahan apa-apa. Terima kasih Wiro, kata pagar alam. Sementara Mayang mengangkat adiknya yang mulai siuman ke atas kereta. Malin si kusir Bendi juga sudah sadarkan diri dan duduk di tanah sambil mengurut-urut tulang iganya yang patah dan merintih kesakitan. Wiro memeriksa keadaan kusir Bendi ini, kemudian mengurut dadanya di beberapa bagian lalu memberikan sebuah pil. Kalau saja dia dulu sudah mempelajari ilmu pengobatan pada Kiai Bangkalan, pasti dalam waktu yang singkat dia sanggup mengobati penderitaan pagar alam dan si kusir Bendi. Kalau aku boleh tanya, urusan apa yang telah membuatmu sampai menginjakkan kaki di Pulau Andalas ini? Tanya pagar alam. Hanya sekedar ingin berkelana saja, jawab Wiro tak mau menerangkan maksud perjalanannya. Tapi kemudian dia ingat tanpa mencari keterangan dari penduduk setempat. Tak mungkin perjalanannya mencari pembunuh Kiai Bangkalan akan mudah dilakukan. Maka bertanyalah Wiro. Aku berniat pergi ke Bukit Tambun Tulang. Mungkin kau bisa memberi petunjuk jalan mana yang mesti kutempuh agar bisa lekas sampai di situ. Pagar alam, Mayang, dan si kusir Bendi sama-sama terkejut. Kau mau pergi ke Tambun Tulang, Wiro? Ya. Menurut si tua gila, orang yang tengah kucari mungkin berada di situ. Tanpa disadari oleh Wiro, walau tadi dia menyembunyikan maksud perjalanannya, tapi kini diungkapkannya sendiri. Siapa yang kau cari itu? Tanya pagar alam. Aku sendiri tak tahu siapa orangnya, tapi dia telah membunuh seseorang
dan mencuri sebuah kitab penting. Tambun Tulang adalah bukit maut bagi penduduk sekitar sini, kata Malin, dan Pagar Alam menyambung. Tak ada seorang pun yang berani berada dekat-dekat ke bukit itu. Bukit Tambun Tulang dan daerah sekitarnya di bawah kekuasaan Datuk Sipatoka, seorang manusia bermuka setan berhati iblis. Sejak usia belasan tahun dia telah menebar kejahatan dan membunuh ratusan manusia tanpa dosa. Setiap manusia yang jadi korbannya atau anak-anak buahnya dikumpulkan di satu tempat. Hingga lambat laun bertahun-tahun kemudian tempat itu telah menjadi sebuah bukit putih yang terdiri dari timbunan tulang belulang manusia. Tua gila ada menerangkan hal itu padaku, ujar Wiro. Dan manusia yang kau hajar tadi adalah tangan kanan pembantu utama Datuk Sipatoka. Di samping dia, Datuk Sipatoka masih mempunyai beberapa pembantu berkepandaian tinggi. Memiliki beberapa puluh anak buah yang kerja mereka bukan lain daripada merampok dan memeras penduduk, melarikan perempuan-perempuan desa, tak peduli apakah istri orang, apalagi anak-anak gadis. Kemudian dari itu Datuk Sipatoka memelihara pula puluhan ekor harimau yang taat dan tunduk pada segala perintahnya. Beberapa tokoh dunia persilatan pernah turun tangan dan datang ke sana. Sampai saat ini mereka tidak kembali. Kabar berita pun tidak diketahui. Apalagi kalau bukan meregang nyawa di Bukit Tambun Tulang. 2 buah partai silat belum 3 bulan yang lalu secara serempak menyerbu ke Tambun Tulang. Hasilnya ratusan manusia mati percuma di sana. Kau saksikan sendiri kehebatan keparat bernama Gempar Bumi itu. Dan Datuk Sipatoka mungkin 10 kali lipat dari itu tinggi ilmunya. Kejahatan Datuk Sipatoka dan orang-orangnya sudah lewat batas. Tak bisa dibiarkan lebih lama. Tapi siapa manusianya yang sanggup menghadapi dia dan anak-anak buah, serta harimau-harimau peliharaannya itu? Kehidupan penduduk sekitar sini selalu dicekam rasa ketakutan setiap hari. Wiro menghela nafas dalam. Kalau kejahatan di atas dunia dan dunia sudah demikian besarnya, mengapa tokoh utama seperti Tua Gila tidak mau turun tangan? Atau mungkin pernah tapi tidak membawa hasil. Tengah Wiro berpikir-pikir begitu, Pagar Alam berkata, kurasa memang ada kemungkinan bahwa Datuk Sipatoka pembunuh dan pencuri yang kau maksudkan. Dan sesudah kau tahu siapa dia, apa kau masih hendak meneruskan niat pergi ke Tambun Tulang? Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Sekali pergi pantang bagiku untuk pulang. Pagar Alam mengagumi keberanian pemuda ini. Kami hendak meneruskan perjalanan. Kuharap kau sudi ikut sama-sama dan mampir di rumahku. Kita bisa bicara banyak hal dan siapa tahu aku dapat membantumu dalam usahamu pergi ke Tambun Tulang. Wiro menimbang sebentar, kemudian dia ingat akan ucapan Gempar Bumi sebelum pergi tadi, yaitu bahwa laki-laki itu akan kembali pada tanggal 3 bulan di muka pada hari peresmian berdirinya perguruan Kejora. Maka dia pun menerima permintaan Pagar Alam, lalu naik ke atas bendi. Karena Malin masih sakit, terpaksa Wiro yang pegang tali kekang kuda penarik bendi. Seumur hidupnya baru kali itulah Wiro menjadi kusir bendi. Ketika hari menjelang petang, Wiro minta diri pada Pagar Alam dan keluarganya untuk meneruskan perjalanan. Sebenarnya Pagar Alam ingin menahan pemuda ini sampai tanggal 3 bulan di muka,
yaitu pada hari dia meresmikan berdirinya perguruan kejora yang dipimpinnya. Namun sebagai seorang laki-laki berhati jantan yang tidak ingin memaksakan diri untuk mengandalkan orang lain, pagar alam membatalkan niatnya itu. Wiro pun meneruskan perjalanannya. Belum lagi 100-an meter dia meninggalkan rumah pagar alam. Disadarinya bahwa dia tidak sendirian. Telinganya yang tajam telah sejak lama mendengar suara orang mengikutinya dengan sembunyi-sembunyi. Karena khawatir orang itu adalah kempar bumi yang berniat hendak membokongnya, maka Wiro pun berhenti dan memutar tubuh seraya berseru. Manusia tukang kuntit, tak usah sembunyi. Segera perlihatkan tampangmu. Suara Wiro bergema di seantero rimba belantara. Tapi tak satu pun orang yang muncul. Wiro jadi penasaran. Sekali meneliti saja, dia sudah tahu di mana si penguntit berada, yaitu di belakang sebatang pohon jati yang besarnya 3 pemelukan tangan. Ayo lekas keluar, kalau tidak jangan menyesal. Tetap saja orang yang sembunyi di balik pohon tidak mau keluar. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera hantamkan tangan kanannya ke jati itu. Satu gelombang angin besar menderu laksana topan. Krak! Batang jati yang besarnya 3 pelukan tangan manusia itu patah, lalu tumbang dengan mengeluarkan suara dahsyat ribut. Dan pada kejap patahnya pohon itu, sesosok tubuh melompat cepat. Ah, kau! Seru Wiro ketika dia melihat siapa adanya orang itu. Untung saja aku tidak kena celaka. Nyatanya dia bukan lain dari Mayang, anak gadis pagar alam. Kenapa kau ikuti aku? Tanya Wiro. Paras sang gadis memerah jengah. Aku tidak mengikutimu, saudara, kata Mayang. Lalu tanya Wiro, dan dia tahu kalau si gadis berdusta. Aku ingin balas dendam pada si keparat kempar bumi. Wiro angguk-anggukkan kepala macam orang tua.